Halo semuanya, kembali lagi bersama kami for Crime Story. Kisah pembunuhan Burger Chef yang penuh dengan cerita misteri dan tidak terpecahkan yang membuat polisi menggali petunjuk dan muncul dengan tangan kosong. Restoran merupakan sebuah tempat di mana banyak orang yang menikmati waktu bersama dengan orang-orang terdekat mereka. Bayangkan kalau restoran tempat kita makan memiliki masa lalu yang menyeramkan. Restoran Burger Chef salah satunya. Restoran ini merupakan salah satu restoran cepat saji yang berada di Indianapolis, Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 1954. Restoran ini memiliki beberapa cabang di sana dan merupakan restoran yang cukup terkenal di sana. Selain itu, Burger Chef juga menjadi tempat kumpul bagi anak muda di Indianapolis untuk berkumpul dan sekedar mengobrol santai. Kejadian ini berawal pada 18 November 1978. Di salah satu cabang restoran Burger Chef, seorang pegawai Burger Chef yang bekerja pada shift siang menghampiri temannya yang sedang bekerja pada shift malam, hanya untuk sekedar menemani temannya berjaga. Layaknya anak muda pada umumnya, yang pegawai ini datang langsung ke tempat khusus staf di sana. Namun, ketika dia masuk, dia tidak melihat siapapun pada restoran tersebut dikarenakan restoran pada saat itu memang sedang sepi dan tidak ada satupun pelanggan di sana. Dia pun mengira bahwa temannya ini sedang melakukan prank kepada dirinya. Dia pun berteriak dan meminta untuk temannya menghentikan lelucon ini. Namun teman-temannya yang berjaga pada malam itu tak kunjung keluar. Sang teman pun merasa seperti ada yang tidak beres di sini. Dan kemudian melihat ke arah dapur, dia pun tidak menemukan siapapun di sana. Dia pun merasa heran melihat bekas tempat makan pengunjung yang cukup lama tidak dibersihkan pada saat itu, di mana seharusnya di tempat dia bekerja harus segera membersihkan meja bekas pengunjung agar pengunjung yang baru datang bisa langsung menggunakan tempat tersebut. Disinilah dirinya merasakan ada yang salah pada malam itu dan segera melaporkan polisi atas hilangnya teman-teman dia. Dan ini menjadi kasus yang paling membingungkan pada sejarah kasus pembunuhan di Amerika, dengan begitu banyak lika-liku akan membuat pusing ketika mencoba menebak apa yang terjadi pada malam itu. Laporan atas orang hilang tersebut diterima oleh polisi yang bertugas pada malam itu. James Kramer pun segera datang ke lokasi yang dilaporkan. Kramer mungkin tidak mengerjakan terlalu banyak kasus besar, tapi satu hal yang biasa dia lakukan adalah kenakalan remaja yang ada di daerah tersebut. Jadi dia menganggap bahwa ini hanyalah kasus kecil yang biasa dia tangani dengan mudah. Namun ternyata dugaan dia salah besar. Dilaporkan pada saat itu, ada 4 orang yang berjaga untuk shift malam, yaitu asisten manajer Jane Fried, 20 tahun, dan staf yang berjaga Ruth Shelton, 17 tahun, Danny Davis, 16 tahun, dan juga Mark Plemon, 16 tahun. Sesampainya di sana, Kramer langsung melakukan investigasi tempat kejadian di sana. Dia melihat bahwa brankas sudah terbuka dan kantong uang berserakan. Dan di dekat brankas terdapat beberapa pita perekat yang sudah habis. Kramer berpikir bahwa ini merupakan kasus perampokan. Namun dia bingung atas kejadian ini, karena pada umumnya kasus perampokan biasanya menyekap orangnya di dalam dan kemudian sang korbanlah yang melaporkan kejadian ini. Pada kasus ini malah teman dari korban yang melaporkan bahwa ada orang hilang. Di sini Kramer berpikir bahwa mereka berempat dibawa ke suatu tempat untuk dibuang. Kramer pun meminta bantuan dari polisi yang lain untuk membantunya menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Pihak manajer dari restoran Burger Chef dimintai keterangan atas kehilangan pada saat itu. Dilaporkan bahwa uang yang hilang pada malam itu sebesar 581 US dollar atau sekitar 7 juta rupiah yang hilang. Polisi pun semakin bingung, dikarenakan untuk apa perampokan dengan jumlah yang kecil sampai perlu menculik 4 orang yang berjaga pada malam itu. Polisi pun mencurigai bahwa mereka berempat kabur membawa uang itu untuk dihabiskan bersama-sama. Namun salah satu dari polisi di sana menyangkal pernyataan tersebut. Cukup mengherankan kalau mereka mengambil uang dan meninggalkan kantong uang di sana. Mereka seharusnya membawanya juga bersama mereka. Dan mereka juga meninggalkan pita perekat di dekat sana. Namun salah satu dari polisi mengatakan bahwa hal itu memang sudah direncanakan oleh mereka berempat supaya ini semua terlihat seperti sebuah pencurian. Dan pada akhirnya polisi cukup yakin itu adalah kasus anak-anak bodoh yang tidak benar-benar berbahaya dan tidak memikirkannya, kemudian meninggalkan tempat kejadian dan meminta manajer untuk menunggu lanjutan dari hasil investigasi mereka. Polisi juga tidak menyuruh restoran itu untuk ditutup.
di mana seharusnya tempat kejadian harus tetap steril dari orang-orang yang tidak bersangkutan untuk menjaga keaslian DNA dan juga barang bukti di sana. Namun polisi menghiraukan hal tersebut. Dan keesokan harinya, staf yang berjaga membersihkan tempat kejadian, yang menjadi kesalahan terbesar yang dilakukan oleh kepolisian pada malam itu. Ternyata, dugaan dari salah satu seorang polisi tersebut benar adanya, di mana sang orang tua melaporkan bahwa anaknya hilang dan juga tidak menghubungi mereka sejak malam itu. 2 hari kemudian setelah kejadian tersebut, ada seorang pria yang sedang berjalan santai di taman kota di daerah tersebut. Dia melihat ada bekas kendaraan yang keluar dari jalur seharusnya. Dia pun mengikuti jejak tersebut sampai di mana dia melihat hal yang mengejutkan, di mana dia melihat jasad dari Ruth dan juga Denny. Mereka menghadap ke bawah dan telah ditembak di bagian belakang kepala beberapa kali. Mereka berdua juga memiliki bekas pukulan di wajah mereka. Sang pria tersebut pun terus berjalan mengikuti jejak tersebut dan kemudian dia menemukan jasad Jenny yang juga sudah tidak bernyawa, di mana Jenny mengalami luka yang langsung menembus ke jantungnya sebanyak 2 kali. Kemudian sang pria melaporkan kejadian ini kepada polisi sambil berjalan menjauhi tempat kejadian. Namun hal yang mengejutkan terjadi, di mana sang pria menemukan satu jasad lagi, yaitu jasad dari Mark, yang keadaannya sudah sangat parah, di mana wajahnya dipukuli sampai benar-benar tidak berbentuk seperti manusia. Setelah polisi mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian yang lokasinya sekitar 30 menit dari restoran Burger Chef. Kasus ini pun menjadi ramai dibicarakan, banyak orang yang bingung kenapa ada orang yang melakukan ini. Alasan dari dilakukannya pembunuhan ini juga masih tidak jelas alasannya. Kemudian senjata yang digunakan berbeda-beda. Tempat jasad ditemukan juga tidak berada dalam satu tempat. Alasan lain yang membingungkan adalah kejahatan ini memiliki kemungkinan tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan lebih dari satu orang. Namun polisi masih tidak memiliki bukti kuat untuk menentukannya. Kemudian investigasi pun berlanjut. Kepolisian pun berpikir kalau sang pembunuh sudah mengenal para korban dan ini merupakan tindak balas dendam dari pelaku terhadap mereka. Namun setelah diteliti lebih lanjut, walaupun mereka sepantaran, tetapi mereka tidak memiliki teman lain yang sama dan mereka juga tidak memiliki masalah dengan orang lain. Lalu siapa pembunuhnya? Mengingat kejadian ini terjadi sekitar tahun 1970, di mana pada era itu sedang maraknya pembunuhan oleh serial killer seperti Ted Bundy. Jadi pihak kepolisian selalu patroli pada malam hari untuk berjaga dan melakukan interogasi kepada orang yang berjalan pada malam hari. Sampai di mana polisi bertanya pada 2 orang anak muda yang berkata bahwa dia melihat ada orang dewasa yang gerak-geriknya cukup mencurigakan di sekitar restoran Burger Chef. Posisi pada saat itu toko sudah tutup dan mereka bingung kenapa ada orang yang menunggu di luar. Mereka pun memberitahu ciri dari orang yang mencurigakan tersebut. Kemudian polisi mencari orang-orang di daerah tersebut untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kedua anak muda ini pun ikut menjalani proses interogasi untuk meyakini sang pelaku kepada polisi. Sampai di mana salah satu dari orang tersebut ada yang memberikan keterangan bahwa dia sempat melihat orang seperti ciri-ciri tersebut datang ke sebuah bar dan mengatakan dia akan melakukan rencana pembunuhan pada malam itu. Namun orang tersebut juga bukan pelaku dari pembunuhan ini. Sang pelaku pun masih belum ditemukan sampai pertengahan tahun 1980. Sampai di mana ada seorang narapidana dari Pendleton Correctional Facility yang bernama Donald Foster. Dia mengaku bahwa dia yang melakukan pembunuhan pada malam itu. Kemudian dia pun dibawa ke TKP. Dan dia menjelaskan semua dengan detail, di mana seharusnya dia tidak tahu detail itu. Karena polisi tidak membuka detail ini kepada publik dan juga pada saat itu Foster sedang menjalani masa hukuman di penjara selama 95 tahun karena kasus sebelumnya yang dia lakukan. Kemudian dia menjelaskan kejadian pada malam itu. Dia datang ke restoran Burger Chef untuk menagih uang dari penjualan obat-obat terlarang oleh salah satu pegawai di sana. Namun sang pegawai menolak untuk memberikannya. Kemudian dia ditemukan meninggal di dalam tong pada tahun 1979. Kemudian sang manajer dari restoran yang berjaga pada malam itu pun dipanggil oleh kepolisian dan polisi menjelaskan semuanya kepada sang manajer. Di mana sang manajer bilang kalau kasus ini sudah gagal dipecahkan dari awal. Di mana pada awalnya polisi tidak melakukan dokumentasi dan menganggap ini hanyalah kenakalan remaja.
Dan akhirnya Allen dimintai keterangan tentang 4 orang korban dan dia mengatakan dia tidak melihat orang tersebut. Namun, dia melihat ada 4 orang yang dibawa oleh mobil van di depan restoran Burger Chef. Kepolisian tidak dapat memutuskan lebih lanjut karena kurang bukti yang ada. Kemudian tidak lama dari itu, orang yang sebelumnya mengaku melakukan pembunuhan ini, yaitu Foster, menelepon polisi. Namun polisi menyatakan bahwa dia berbohong dan mengarang semuanya, dan mengatakan kalau dia tidak dibebaskan kasus ini tidak akan terpecahkan. Dan Foster meninggal pada tahun 2006. Dan sampai saat ini kasus tersebut masih belum ditemukan siapa pelakunya. Itulah kasus dari Burger Chef yang masih menjadi misteri siapa pelaku sebenarnya sampai saat ini. Jangan ragu untuk ceritakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke teman kalian agar banyak yang tahu tentang kasus ini. Nantikan cerita-cerita lainnya dan sampai jumpa.